Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Kita sedang membahas tentang metode Katminpas, bakat, minat, passion, di mana ketiga unsur ini ya, kita membahas ini sekelumit, kemudian kita membahas bulan Ramadan. Saya lupa, beliau meminta saya untuk membahas bulan Ramadan. Kemudian berbicara tentang Katminpas, bakat, minat, passion, di mana tiga hal ini adalah unsur-unsur yang sangat efektif untuk mengangkat anak untuk menjadi anak hebat dengan bakatnya, dengan minatnya, dengan passionnya, di mana kalau anak itu memiliki bakat, maka itu artinya sudah ada karunia dari Allah bahwa dia bisa diangkat dengan bakatnya. Kemudian kalau ternyata tidak ada bakat, jangan putus asa, bangkitkan minatnya. Bangkitkan minatnya. Karena manusia itu jadi hebat juga karena semangatnya. Nah, semangat itu biangnya semangat adalah minat. Kemudian berikutnya, bakat dan minat itu dorong untuk sampai kepada passion, di mana passion itu adalah gairah, gabungan antara minat dengan cinta. Di saat seseorang itu telah berminat dan betul-betul minat itu sampai kepada cinta, mencintai apa yang dilakukannya, orang akan menyebutnya passion. Di mana passion itu dicirikan bahwa seseorang itu kalau sudah mendapatkan passionnya, tidak mudah bosan, tidak mudah putus asa, tahan banting. Kenapa? Karena betul-betul sangat mencintainya. Nah, kita terhenti pada pembahasan tentang membaca indikator minat, di mana kita semestinya mampu membaca pada anak itu minatnya bagaimana, ada atau tidak. Maka ada atau tidak itu ada indikatornya, ada tandanya.
Nah, di antaranya adalah menerima tawaran. Kemudian pernyataan menyukai dan menyenangi. Kemudian pernyataan pujian dan dukungan. Kemudian melebihkan sesuatu dari yang lainnya. Kemudian berpartisipasi dalam aktivitas. Kemudian berdisiplin dalam aktivitas. Nah, ini semua adalah indikator-indikator adanya minat pada seorang anak. Maka berikutnya, di saat seorang anak itu kita baca telah ada pada dirinya minat, maka kita pun ingin mendalami minat itu. Maka tahapan dalam menelusuri minat yang pertama adalah mengenali ketertarikan anak kepada suatu kompetensi, yakni kepada suatu kemampuan atau keterampilan. Maka ini kita telusuri ini, ketertarikan dia itu sejauh mana. Kemudian memperhatikan semangatnya saat ditawari aktivitas dalam mempelajari kompetensi tersebut. Ini kita lihat semangatnya, semangat atau tidak. Karena minat dan semangat itu adalah sesuatu yang saling menunjukkan. Adanya semangat itu menunjukkan adanya minat. Adanya minat itu menunjukkan adanya semangat. Sementara kita tahu kalau seseorang itu tidak semangat terhadap sesuatu, biasanya gampang bosan, gampang merasa malas. Nah, kalau ternyata terbukti ada semangatnya, maka berikutnya kita memperhatikan kuatnya hasrat untuk mempelajarinya. Jadi kita lihat hasrat itu adalah kecenderungan jiwa, biangnya cinta. Jadi kalau seseorang akan mencintai sesuatu itu dimulai dengan memiliki hasrat, memiliki keinginan, memiliki kecenderungan, ingin memiliki, ingin menguasai, ingin mendapatkan. Nah, hasrat itu harus semakin kuat. Karena tingkatan dari suatu semangat itu tergantung besaran hasrat. Semakin berhasrat, semakin bersemangat. Semakin lemah hasrat seseorang, semakin lemah semangatnya. Nah, berikutnya dari semangat itu kita tahu ini anak memang betul-betul berminat nih. Buktinya itu semangatnya sangat kuat sekali. Maka berikutnya kita nilai perkembangan minatnya saat menjalani suatu program. Jadi kita misalnya menginginkan anak ini menghafalkan Al-Quran atau menghafalkan hadis. Kita tahu kalau anak-anak itu tidak berhasrat, tidak berminat, itu kayak orang dijejali oleh sesuatu. Yani tidak mau makan tapi jejali, muntah. Dia akan muntah karena memang tidak berhasrat, tidak berminat. Nah, begitu pula suatu program.
Anak gak suka menghafalkan Al-Quran, gak suka menghafalkan hadis. Maka kita jejali, ya muntah hasilnya. Bisa jadi berontak, bisa jadi malah menunjukkan hal-hal yang jelek, malah menunjukkan ulah-ulah yang negatif dan seterusnya. Itu karena kita memaksakan sesuatu. Oleh karena itu yakini bahwa seseorang itu kalau kita ingin mencapai semangat tertentu dalam rangka mempelajari sesuatu, maka dorong hasratnya, munculkan hasratnya. Hasrat itu bahasa lainnya adalah selera. Selera. Apakah selera itu bisa dibentuk? Jawabnya bisa. Selera itu bisa dibentuk. Gimana caranya? Ini loh susunannya. Suasana, nuansa, selera. Nah, kemudian gaya hidup, lifestyle. Jadi dimulai dari suasana. Seorang anak tidak ingin menghafalkan Al-Quran. Bagaimana supaya dia ingin menghafalkan Al-Quran? Maka letakkan anak ini di suatu suasana. Misalnya kumpulan anak-anak yang sedang menghafalkan Al-Quran. Kita ajak dia main ke sana. Kita akan dapatkan ada suasana di sana. Kita pergi ke rumah Quran misalnya. Di sana terkumpul anak-anak yang sedang menghafalkan Al-Quran. Seorang anak yang tadinya tidak perhatian kepada Al-Quran, di saat dia lihat, duh, pintar-pintar amat dia anak ini. Lagi menghafalkan Al-Quran. Kita lihat ada piala-piala di sana. Kemudian kita lihat lagi, ada gambar-gambar tertentu. Dan kemudian mendengarkan cerita-cerita dan sebagainya. Ini semua adalah suasana. Suasana yang tadinya anak itu tidak perhatian kepada menghafal Al-Quran. Suasana itu terus masuk melalui telinganya, masuk melalui matanya. Kemudian terasakan apa sih yang dirasakan pada suasana? Maka pertanyaan itu seperti kita bertanya, apa sih yang dirasakan pada minyak wangi? Kita jawab baunya. Apa sih yang dirasakan saat kita memperhatikan tubuh seseorang? Auranya. Apa sih yang kita rasakan pada masakan? Aromanya. Nah, kita menyebut kata nuansa. Itu seperti kita menyebut kata bau. Inilah yang tercium. Kemudian aura, itulah yang terasakan. Kemudian aroma, itulah yang tercium. Jadi nuansa itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan pada suatu suasana. Contohnya seseorang masuk ke ruangan gelap, tidak mendapati apa-apa, lama-lama bulu kuduknya berdiri. Itu artinya apa? Dia masuk ke dalam suatu suasana dan merasakan nuansanya. Maka perasaan itu membangkitkan bulu kuduk ini. Mulai ketakutan dia. Ini namanya dia telah mencium nuansa, telah menangkap nuansa. Jadi suasana itu
memunculkan nuansa. Sehingga yang ditangkap oleh perasaan seseorang itu adalah nuansanya. Suasana itu bisa dibentuk, bisa dicari. Seorang perempuan tidak mau memakai jilbab, dia tidak berhasrat, dia tidak berminat pakai jilbab. Apa yang kita lakukan? Kita bawa dia ke kumpulan perempuan-perempuan berjilbab. Kita mulai ngobrol bersama mereka, kumpul bersama mereka. Ketemu tuh suasana itu. Lama-kelamaan tercium, tertangkap nuansa orang berjilbab itu. Dari obrolan, dari persahabatan, pergaulan, dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Lama-kelamaan dia akan tangkap, dia akan rasakan. Oh, enak ya orang pakai jilbab ya. Saya perlu coba kalau begitu. Dia cium itu nuansanya. Nah, jadi manusia itu terpengaruh oleh nuansa. Nah, nanti nuansa inilah yang akan membentuk selera. Seseorang berhasrat atau tidak berhasrat, itu artinya berselera atau tidak berselera. Jadi antum bayangkan, antum dikasih makanan Korea, atau makanan Itali, makanan Cina, nggak mau antum, tidak berselera. Tapi kita bayangkan seorang anak dari bayi tinggal di Korea. Dia mendapatkan setiap hari suasana orang Korea, maka dia akan dapatkan nuansanya, sehingga dia berselera terhadap apa-apa yang menjadi seleranya orang Korea. Nah, kita ini sehari-hari mendapatkan suasana Betawi. Doyannya sama yang gurih-gurih, yang manis-manis dan sebagainya. Sementara orang Korea itu yang mentah-mentah pun dimakan, ikan mentah dimakan. Nah, jadi kita lihat ini masalah selera. Selera itu bisa dibangun atau tidak? Bisa. Bagaimana membangunnya? Bentuk suasana. Suasana itu akan menimbulkan nuansa. Nuansa itulah yang akan membentuk selera. Nah, nanti selera inilah yang akan membentuk gaya hidup seseorang. Antum bayangkan kalau seseorang jadi peserta iktikaf. Di iktikaf itu tidak dibicarakan tentang gamis, tentang thawb, tentang sarung, tentang kopiah. Tidak dibahas. Yang dibahas itu ilmu, hal-hal berkaitan dengan akidah, dengan ibadah, dengan akhlak dibahas di iktikaf itu. Tapi tentang gamis, tentang thawb, tentang kopiah, tentang sarung tidak dibahas. Tapi setelah 10 hari ikut iktikaf, seseorang yang tadinya tidak mau pakai sarung, tidak mau pakai gamis, tidak mau pakai kopiah, kok berubah? Jadi semangat pakai gamis, semangat pakai thawb. Kita bilang, dari mana dia dapat? Siapa yang ngajari? Dia dapat, nuansanya dapat dia. Dari mana? Suasana orang-orang yang sedang beriktikaf. Ini seperti itu berubah orang itu. Dari situ kita merubah. Yang tadinya tidak berminat jadi berminat. Kenapa? Kita munculkan seleranya. Dari selera itulah akan lahir gaya hidup. Seseorang mau merutinkan sesuatu, membiasakan sesuatu, melakukan sesuatu.
dan seterusnya. Jadi kita perhatikan di sini bahwa kalau kita ingin anak cucu kita itu jadi orang-orang hebat, maka mau of tidak mau kita itu harus membangkitkan minat mereka. Dan minat itu ditandai dengan hasrat, dengan selera, dengan semangat. Maka mulailah kita berpikir bagaimana membangkitkannya. Sehingga jangan putus asa. Kalau anak kita ternyata nggak suka sama matematika, nggak masalah. Kita munculkan minat itu kita munculkan, kita lahirkan. Mulailah kita berkreasi tentang bagaimana suasana yang membuat anak ini merasakan nuansanya orang mempelajari matematika. Dibuatlah suasana atau dicarilah suasana bagaimana orang-orang yang mempelajari matematika. Itu yang di seseorang itu harus kreatif dalam hal ini. Silakan barangkali ada pertanyaan. Baiklah, kita pindah pembahasan tentang kita ingin menyambut datangnya bulan Ramadan. Sudah tinggal hitungan jari ya. Kita hari ini sudah berada di tanggal 7 Februari. Nah, yani tinggal paling 10 hari lagi, 11 hari lagi. Nah, saya ingin berangkat dari sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, dengan iman dan ihtisab, imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, terampuni dosa-dosa masa lalunya. Wa man qama lailatal qadri, barang siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba, dengan iman dan ihtisab, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka terampuni dosa-dosa masa lalunya. Jadi kita bayangkan, sayang sekali kalau bulan Ramadan yang 29 atau 30 hari itu lewat begitu saja.
tidak membentuk dan merubah nasib diri kita, kondisi diri kita. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana Ustadz? Saya justru ingin berangkat dari sesuatu yang sederhana. Sesuatu yang sederhana. Di mana kita ini hafal ayat kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti telah diwajibkannya atas umat-umat sebelum kalian. Apa harapannya? Apa yang akan didapat? La'allakum tattaqun. Harapannya adalah kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu di benak kita jadi sesuatu yang abstrak. Apa sih takwa itu? Gak jelas. Nah, saya ingin simulasikan sesuatu yang buat kita konkret. Contohnya apa? Ilmu bela diri. Ilmu bela diri. Si fulan belajar bela diri, tapi masih ban putih, masih ban kuning. Begitu tertantang untuk berkelahi, lari. Loh, kok kenapa lari? Kan dia belajar karate, kok lari? Padahal pada saat dia belajar karate itu dia belajar jurus-jurus. Ada sekian jurus dia pelajari. Tapi ternyata pilihannya pada saat berhadap-hadapan, apa pilihannya? Langkah 1000. Lari. Loh, kemana jurus-jurus dia? Nah, ini masalahnya. Ini masalahnya. Apa masalahnya? Bahwa orang belajar karate atau bela diri lainnya, dia menghafalkan jurus-jurus, tapi belum menjadi karakternya, belum menjadi dirinya. Kalau seseorang itu sudah dan 2 dan 3 dan sebagainya, itu sudah jadi dirinya, itu jurus-jurus itu. Dia tahu betul kalau ada pukulan begini dia melakukan begini, kalau ada pukulan begini dia akan melakukan begini dan seterusnya. Itu jurus itu melekat pada dia dan dia secara otomatis. Kenapa secara otomatis? Karena itu sudah menjadi bagian dari tubuh dia. Sudah menjadi karakternya. Sudah menjadi attitude-nya. Nah, kita lihat berbicara tentang takwa, bahwa takwa itu adalah iman dan amal soleh.
yang terus-menerus melakukan sesuatu dengan iman, dengan amal saleh. Dia mencernanya dengan baik, dia merasakannya dengan baik, terus lama-lama akan terbentuk pada dirinya sesuatu yang namanya takwa. Sementara takwa itu kita dianjurkan dalam banyak hadis untuk bertakwa itu di setiap tempat. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, kapanpun, bersama siapapun, teruslah engkau bertakwa. Nah, artinya apa? Artinya takwa itu harus menjadi karakter seseorang. Nah, dari sini kita kembali ke hadis yang tadi. Di mana hadis tadi dibaca yang kita bahas tadi. Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, terampunilah dosa-dosa masa lalunya. Saya yakin setiap orang dari antum ini ingin ini, ya atau tidak? Karena siapapun di antara kita punya dosa, ya kan? Kita semua merasa, ya mungkin saya ini masuk surga. Saya banyak dosanya kok, ya kan? Saya ini layak masuk neraka. Mata saya jalan, telinga saya tidak terkendali, lidah saya liar, tangan dan kaki saya over control. Iya atau tidak? Wah, kita menganggap diri kita tidak layak masuk surga. Hadis ini menjanjikan kepada kita, kamu layak masuk surga. Kenapa? Akan terampuni dosa-dosa masa lalu. Habis. Dan itu setiap amal saleh. Sehingga haji pun itu janjinya, ya betul. Orang pulang haji dijanjikan apa? Janjikan surga. Surga. Apa? Mabrur. Apa seperti apa katanya? Seperti bayi yang baru lahir. Apa? Blow on bayi baru lahir. Apa maksudnya bayi yang baru lahir? Gak ngerti apa bayi baru lahir. Apa maksudnya bayi yang baru lahir? Bersih dari dosa. Ya Nabi, itu hasil dari takwa, hasil dari amal soleh yang sukses. Begitu pula tadi Ramadan. Berikutnya hadis itu juga menerangkan apa setelah itu? Man qama lailatal qadr. Barang siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, karena dorongan iman dan ihtisab, maka terampunilah dosa-dosa lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Terampuni dosa-dosa masa lalu. Nah, coba kita ingin dalami kata-kata imanan wa ihtisaban. Apa yang dimaksud dengan imanan wa ihtisaban? Orang beramal tanpa iman, orang berbuat baik
tanpa iman. Hah? Iya. Dibalas baik atau tidak oleh Allah? Tidak. Oh, jadi goyang sedikit aja itu langsung diam. Hah? Hah? Nah, di sini. Apa sih bedanya antara al-khair dengan al-bir? Kita menyamaratakan, kita menerjemahkannya al-khair itu kebaikan, al-bir juga kebaikan. Nah, padahal orang dulu kalau kita bacanya buku-buku yang lama, al-bir itu mereka menyebutnya bukan kebaikan, kebajikan. Saudaranya kebijakan. Nah, ada kata kebijakan masih tetap kita gunakan sampai hari ini, tapi ada kata kebaikan dan kata kebajikan, dua hal yang dibedakan oleh ulama dulu, ulama Indonesia yang dulu. Tapi ulama Indonesia yang sekarang kita nggak dapatkan itu. Nah, di sini al-khair itu kebaikan, sedangkan al-bir itu kebajikan. Apa bedanya? Al-khair itu orang kafir pun bisa melakukan. Allah balas atau tidak? Orang kafir dibalas di dunia ini selesai. Sehingga orang kafir itu pesta pora, senang-senang, gampang kaya dan sebagainya. Kenapa? Ya karena dibalas mereka itu di dunia. Selesai. Begitu mati sudah tidak membawa kebaikan. Karena memang tidak punya amal saleh. Sedangkan al-bir itu adalah al-khair plus iman. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya surat Al-Baqarah yang berbicara tentang pemindahan kiblat. Surat Al-Baqarah ayat-ayat yang sedang berbicara tentang perpindahan kiblat dari mana ke mana? Dari Al-Aqsa, dari Baitul Maqdis ke Mekah, ke Ka'bah, dia dulu. Nah, di sana aku mendapatkan ayat. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Nah, jadi Anda lihat di sini, laisal birra, bukanlah al-bir itu. Antuwallu wujuhakum, engkau menghadapkan wajahmu qibala masyriq, ke arah timur, wal maghrib atau ke arah barat. Tidak, itu kebaikan. Walakinnal birra, akan tetapi al-bir itu man amana billahi wal yawmil akhir. Akan tetapi al-bir itu adalah saat engkau berbuat baik itu, engkau beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir, dan seterusnya. Ya, nah, di sini kita paham bahwa penyebutan kata imanan artinya doronglah kuasamu jangan sekedar kebaikan, tapi jadi kebajikan. Jadi al-bir, al-bir itu bahasa Indonesianya apa? Kebajikan. Maka hidupkanlah gitu istilahnya orang dulu. Karena mereka lebih bijak daripada kita.
ihtisaba, imanan wahtisaba. Ihtisab itu berasal dari kata hisab. Apa hisab itu? Berhitung. Berhitung. Kita ini sama Allah mesti hitung-hitungan. Kalau sama orang jangan hitung-hitungan. Kita yang royal sama orang, apalagi sama istri. Perempuan itu paling demen sama laki-laki yang royal. Paling sebel sama laki-laki yang pelit. Di muka perempuan, di mata perempuan, orang itu cuma dua, suami itu cuma dua macam. Royal sama pelit. Tengah-tengah nggak ada. Jadi kalau ada suami yang tidak royal, artinya suami yang pelit. Jadi itulah kalau kita mau dicintai orang, jadilah orang yang royal. Iya. Tapi kalau sama Allah, jangan. Kita harus hitung-hitungan sama Allah. Ya, harus hitung-hitungan. Ini ada pahalanya. Pahalanya berapa? Begitu ihtisaba itu artinya hitung-hitungan. Kita berhitung sama Allah. Sehingga kalau kita masuk ke masjid, ada orang mau sholat jenazah sama tahiyatul masjid, pilihannya yang mana untuk lakukan? Sholat jenazah. Untuk kamu tahiyat masjid. Pahalanya besar. Oh, artinya itu hitung-hitung. Pahala. Harus itu. Harus itu. Di mana orang yang hitung-hitungan itu saat bulan Ramadan datang, berhitung. Nih, saya baca buku atau baca Quran ya? Saya ngobrol atau baca buku ya? Kita hitung-hitungan pahala. Besar mana tuh pahalanya ngobrol sama baca buku? Besar mana baca buku sama baca Quran? Nah itu hitung-hitungan kayak begitu, ihtisab, semua kita hitung. Sehingga jangan kita lewatkan bulan Ramadan kecuali kita memang betul-betul menyiapkannya, melakukannya dengan teliti, dengan cermat, dengan pilihan, dengan kesengajaan, dengan perhitungan. Imanan wahtisab. Baru janji itu jadi kenyataan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Baru mati Ustaz. Baru mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi antum lihat bahwa kita ini akan sukses menjalani bulan Ramadan kalau bulan Ramadan itu menghasilkan ketakwaan. Kita ini gagal dengan bulan Ramadan, antum pergi haji ratusan juta rupiah, pulang haba'am mansura, gak dapat apa-apa karena pulangnya tidak mabrur, tidak merubah apapun pada diri antum. Ya itu. Kenapa? Karena ternyata haji antum bukan amal saleh, tidak melahirkan ketakwaan. Nah, saya ingin memperkuat pelajaran kita tentang proses, input, proses, output. Input, proses, output. Jadilah input yang bagus, proseslah dengan bagus, maka outputnya pasti bagus. Tapi kalau antum itu input yang jelek, apalagi prosesnya jelek, outputnya pasti jelek. Iya atau tidak? Nah,
Jadilah input yang baik dengan persiapan. Betul-betul Ramadan ini adalah sebuah ajang, sebuah event yang tidak boleh disia-siakan. Harus memproses diri saya untuk menjadi saya yang hebat, untuk menjadi saya yang dekat dengan Allah, saya yang mencintai Allah, saya yang soleh, saya yang benar-benar layak masuk surga. Jadi kita jadikan diri kita ini input yang bagus. Kemudian berikutnya kita jalani bulan Ramadan dengan imanan wahtisab. Apalagi Lailatul Qadar. Jadi kita bayangkan kalau nanti malam ini kita perkirakan Lailatul Qadar, ya kita harus melek tuh di malam Lailatul Qadar sekuat-kuat kita. Dengan cara ya orang di bulan Ramadan banyak-banyaklah tidur siang, iya tuh tidak, supaya malamnya melek kan gitu. Maka kita berusaha 10 hari terakhir yang diduga oleh Rasulullah SAW bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di salah satu dari 10 malam terakhir. Nah, jadi hadisnya jelas kok bicaranya wa man qama berdiri itu tidur. Memang beda antara berdiri sama tidur. Beda atau sama? Beda antara berdiri dengan tidur. Artinya jangan tidur di bulan Ramadan. Kita beramal, kita berbuat. Nah, jadi bulan Ramadan telah datang atau hampir datang kepada kita. Jadi kita membayangkan orang ingin pergi haji, sama. Semua amal soleh itu sama, bukan haji doang. Orang pergi umroh, orang ingin sholat, orang ingin melakukan suatu amal soleh yang manapun. Ingat, kalau kamu sukses, terampuni dosa. Terampuni dosa. Semua amal soleh itu karakternya seperti itu. Termasuk haji, puasa, kemudian menjalani Lailatul Qadar. Sama. Itu karakter dari amal soleh itu seperti itu. Hasilnya apa? Manusia bertakwa. Manusia bertakwa inilah yang dimaksudkan dengan kata mabrur. Mabrur itu berasal dari kata bir. Bir. Ba ro bir. Roknya ada tasydidnya. Ba ro fa'ala. Baroro. Nah, al birru ada tasydidnya atau tidak? Al birru. Roknya ada tasydidnya. Karena memang dua. Baroro. Nah, mabrur. Nah, baru ketahuan kalau roknya ada dua. Mabrur. Satu rok sebelum waw, satu rok setelah waw. Mabrur. Sesuatu yang diterima sebagai bir oleh Allah. Itu arti dari mabrur. Haji yang mabrur, al-hajjul mabrur, artinya haji yang diterima oleh Allah sebagai sesuatu yang bir. Tadi kita sudah membedakan antara al-bir sama al-khair. Apa bedanya tadi? Iya. Persisnya apa? Bedanya. Al-bir itu adalah al-khair plus iman. Plus iman. Di mana al-khairnya ihtisaban, kemudian
buat jadi bir plus imanan wahtisab. Ya cukup ya. Silakan kita tajamkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Kok diem sih? Ya. Tentang anak. Berarti kan main game. Nah itu kan jadi minat anak-anak, semua anak sekarang. Gimana mengarahkan anak itu kalau anak kita kan ada di rumah, karena kan semua anak di rumah banyak. Maka handphone itu boleh jadi anak karena main game gitu kan. Iya. Jadi di antara fadilahnya HP itu bikin anak betah di rumah. Ya. Kok ketawa sih? Kenapa? Ya. Jadi antum lihat di sini. Saya ingin bicara soal fokus. Nah, tolong nih dicatat. Fokus. Fokus itu bisa baik, bisa buruk. Saya bilang sama antum, kalau anak itu berumur dari 0 sampai 6 tahun, jangan biarkan fokus. Jangan boleh fokus. Fokus itu nanti kalau otaknya sudah kebentuk dari umur 7 dan seterusnya, silahkan fokus. Kok aneh Ustaz? Nah, di sini. Ini antum tahu bahwa fokus itu untuk anak kecil merusak. Antum seringkali tertipu oleh anak begini. Anak disuruh baca nggak mau, disuruh nulis nggak mau, disuruh belajar nggak mau. Terus kita punya kesimpulan anak ini tidak fokus, ya atau tidak? Itu kesimpulan yang salah, kawan. Nggak percaya kalau antum salah, suruh main. Akan fokus terhadap mainan. Iya atau tidak? Main bola, fokus nggak main bola itu? Berenang, fokus nggak berenang itu? Nggak fokus, kelelep, ya atau tidak? Jadi kalau main dia fokus. Kalau belajar dia tidak fokus. Ya. Nah, dari sini kita harus mengerti. Kebiasaan fokus pada anak kecil itu jelek. Nanti akan jadi karakter dia. Fokusnya dia hanya untuk main. Wah, itu mengobatinya susah kawan. Kalau yang sudah jadi anak SD, dia sudah fokus kepada bola, udah ngerubahnya setengah mati. Yang lain-lain tidak bisa fokus. Kenapa? Karena habitnya sudah kebentuk. 6 tahun dia fokus kepada suatu keterampilan tertentu. Paham gak? Jadi saya bilang sama itu, sebelum otak itu sempurna, yaitu di umur 7 tahun, maka jangan boleh fokus. Sehingga kita harus pecahkan fokusnya anak. Kalau anak lagi asyik main game, baru dapat 10 menit, ayo nih ayah punya martabak. Kita pecahkan fokusnya. Anak-anak coba ini ada sesuatu yang bagus. Kita pecahkan lagi. Kita pindahkan. Supaya tidak pernah fokus. Kita pecahkan fokus dia. Nanti kalau otaknya sudah bagus, kecerdasannya sudah kelihatan, kita fokuskan kepada hal-hal yang positif. Paham gak? Karena pilihannya anak, fokus itu main kayak kucing.
Kucing itu sampai tua, walaupun sudah jadi kucing garong, main, iya atau tidak? Kucing garong atau ajak main, senang atau tidak? Senang. Kenapa? Itu habit dia. Itu habit dia. Kenapa? Ya karakter dia sudah itu. Sehingga ini sulit dirubah. Begitu juga anak. Kalau anak itu kebentuk habitnya, jadi karakter dia main, habis itu dipindahkan dari main susah. Kita ingin dia fokus dalam pelajaran, fokus dalam menulis, fokus dalam membaca, sulit. Kenapa? Karena fokusnya sudah di main, sudah kebentuk. Paham? Ya. Jadi ini hal yang pertama. Perlakuan terhadap anak kecil. Kemudian berikutnya, di saat anak itu sudah mulai besar, ini HP itu membuat anak fokus. Nah, kita itu harus pandai memperlakukan anak. Karena melarangnya sama sekali itu mustahil. Ya tidak. Bisa bikin anak stres. Kita melarang anak main HP bisa bikin anak stres. Tapi membiarkan mereka main HP sampai buang-buang waktu juga efeknya berat, merusak anak itu. Ya tidak. Apalagi kalau yang ditontonnya negatif. Yang dimainkannya hal-hal negatif. Ya tidak. Nah, bagaimana sikap bijak kita? Jadi saya nggak bicara soal kebajikan nih, karena kita bicara soal HP kan. Kita bicaranya bukan kebajikan, tapi kebijakan. Kebijakan. Kita harus bijak. Bagaimana kita bijak terhadap HP untuk anak? Melarang sama sekali tidak mungkin, tapi membiarkan sama sekali pun tidak mungkin, karena merusak. Nah, di sini pastikan dua hal. Pastikan bahwa dia bermain itu, kita mendampinginya, sehingga kita menjaganya dan memastikannya dalam positif. Ya atau tidak? Yang kedua, waktunya kita tentukan. Kamu main 5 menit gantian. 5 menit lakukan ini, 5 menit yang lain lakukan yang lain. Atau 10 menit main, 10 menit lagi main yang lain. Melakukan kegiatan yang lain. Nah, kemudian catatan yang ketiga, saya mau tanya sama antum, apa bedanya permainan sama keterampilan? Apa bedanya permainan dengan keterampilan? Ini pertanyaan serius banget ini. Permainan tanpa membutuhkan keterampilan, dengan keterampilan harus membutuhkan permainan. Saya tanya sama antum, anak buat main game harus pintar atau tidak? Harus terampil atau tidak? Kalau tidak terampil bisa main game atau tidak? Bukan spontan itu hasil karena dia lancar. Ya atau tidak? Waktu pertama kali memulai pun tidak spontan. Tapi karena terlatih, spontan. Ya atau tidak? Seorang ibu melarang anaknya main aja kamu, HP lagi, main HP lagi. Tapi begitu anak itu bawa uang 1 juta, mah, apa ini? Ini hasil saya main game. Main terus katanya. Suruh main terus. Kenapa? Karena di mata ibunya berubah. Oh, ini keterampilan ini. Ya atau tidak?
Nah, ya tadi. Jadi permainan sama keterampilan itu beda tipis. Beda tipis, nyaris tidak ada bedanya. Karena permainan itu membutuhkan keterampilan. Dan kesan dari keterampilan itu adalah permainan. Ya atau tidak? Bedanya, keterampilan itu permainan yang bermanfaat. Itu bedanya. Di saat mendatangkan manfaat dinamai keterampilan. Ya atau tidak? Seperti ilmu, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Sama, permainan pun ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Nah, gimana tuh caranya supaya permainan HP itu bermanfaat? Itu soal kita. Dah, iya atau tidak? Iya, itu. Contohnya gini, antum kasih tantangan, terutama anak-anak remaja itu. Nih, nak, ayah tidak akan membiarkan kamu main game buatan orang. Ayah membolehkan kamu main game buatan kamu sendiri. Wah, kasih tantangan gitu tuh. Bisa nggak? Anak ditantang begitu. Anak ditantang seperti itu supaya aman. Kalau main gamenya orang bisa jorok, bisa judi, bisa, ya atau tidak? Ya kan? Tapi kalau main anak sendiri, insya Allah positif. Ya, apalagi kita bimbing, kita arahkan. Bisa nggak? Bisa nggak ini? Bisa. Oke. Dah, silakan. Ada lagi? Ya. Salam. Apa? Kadang orang tua sebagai orang tua yang orang tua itu memaksa anaknya itu harus mengikuti keinginan orang tua. Ya. Sehingga si anak ini tidak memiliki kebebasan dalam mewujudkan keinginannya. Ya. Termasuk bagaimana dia ingin melakukan cita-citanya. Akhirnya dia merasa seperti menetap dan tidak ada keinginan untuk belajar. Jadi bagaimana menyikapi pola parenting itu? Ya. Jadi orang tua tidak boleh otoriter, tidak boleh jadi diktator. Caranya gimana? Berdialoglah dengan anak. Yakinkan anak. Giring anak kepada minat. Jadi kamu boleh main ini, tapi ayah ingin kamu menghafalkan Al-Quran. Nah, kamu kalau hafal Al-Quran, nanti kalau sudah tua, kalau sudah dewasa, kalau kamu sudah mulai wajib sholat, kamu sudah punya bacaan sholat kamu. Kamu gak malu-maluin amat kalau ketemu sama orang, kamu punya sesuatu. Jangan sampai kamu kumpul sama orang-orang soleh, kamu jadi oon, gak ngerti apa-apa. Kita ajak ngobrol itu anak itu, kita buka nuraninya, ya atau tidak? Kamu malu dong. Nanti kamu kumpul sama kawan-kawan yang soleh, ternyata mereka punya hafalan Al-Quran banyak, kamu nggak punya hafalan Quran, nanti minder kamu. Jadi kita ajak dialog anak itu, kita ajak dialog, sehingga kita tidak otoriter, kita tidak diktator, tapi berdialog. Terus tumbuhkan minatnya. Kita tumbuhkan minatnya. Namun menumbuhkan minat tadi saya sudah urutkan. Gimana tadi urutannya? Suasana, nuansa, selera, lifestyle, gaya hidup. Seperti itu. Jadi bisa anak itu kita bentuk. Kita bisa bentuk dia supaya jadi anak yang cerdas. Main HP-nya positif. Main HP boleh, itu minat dia, tapi hasilnya main HP yang positif. Seperti itu.
Iya, cukup. Nah, ya baiklah. Ini udah beliau yang ngomong, sudah kita harus nurut ini. Iya, tutup. Allah Taala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.